Bab 3871, Pemimpin Sekte yang Duduk Sampai Mati. Peri Izumo dan orang-orang dari Sekte Bixia berdiri di dekatnya. Sekarang melihat 4 sekte pedang bersama-sama mengambil tindakan, dia menghunus pedang perinya dan bersiap untuk melangkah maju untuk membantu. Tetapi pada saat ini, cahaya dan bayangan keemasan besar tiba-tiba muncul di depannya, yang merupakan binatang buas yang sangat besar. Berbeda dengan monster peri di dunia peri, makhluk besar ini tidak hanya bertubuh besar, tapi juga memancarkan aura zaman kuno yang sangat ganas. Tercakup dalam sisik emas dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah dia mengenakan baju besi emas, dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan kekuatan yang luar biasa. Tanduk besar dan tajam di atas kepala bagaikan sebilah pisau tajam yang menembus langit, membuat orang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Meskipun Ye Bufan melawan Yuan Futu dan yang lainnya di sana, dia selalu mengamati apa yang terjadi di sini. Bagaimana dia bisa membiarkan Jian Lingqiao dan yang lainnya melakukan apapun yang mereka inginkan. Melihat serangan diam-diam tercela dari orang-orang ini, dia segera memanggil unicorn lapis baja emas. Hewan peliharaan yang akhirnya berhasil dia tipu tidak bisa diam. Saatnya pamer. Unicorn lapis baja emas memenuhi ekspektasi. Setelah muncul, dia melindungi Leng Qingqiu dan orang lain di belakangnya, mengangkat kuku besarnya, dan menginjak tetua tertinggi keluarga Han. Apa ini? Penatua tertinggi dari keluarga Han telah hidup selama puluhan ribu tahun dan telah melihat monster abadi yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Kekuatan sebesar itu mungkin telah mencapai tingkat ke-11. Sebelum dia bisa mengetahui apa itu, sebuah kuku besar turun di udara. Penatua tertinggi dari keluarga Han secara tidak sadar bersiap untuk menghindar, tetapi menemukan bahwa ruang di sekitarnya sepertinya terkurung. Apa ini? Apakah ini alam legendaris? Bagaimana monster peri bisa memiliki hal seperti itu? Dalam keterkejutan yang luar biasa, dia tidak lagi peduli tentang apapun dan buru-buru meninju dengan kedua tinjunya, berharap untuk memblokir serangan ini. Fakta telah membuktikan bahwa dia terlalu memikirkannya. Unicorn lapis baja emas itu sangat dekat dengan level ke-12. Tinju dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, mengenai kuku besar itu dan segera menghilang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia diinjak dengan keras ke tanah. Sungguh menyedihkan bagi guru abadi puncak, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, tubuh dan jiwanya diinjak-injak. Ini, penatua tertinggi dari keluarga Zhao berdiri tidak jauh dari situ. Dia awalnya ingin membantu, tetapi sebelum dia dapat mengambil tindakan, pihak lain telah jatuh. Menyadari betapa menakutkannya pria besar ini, dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi ruang di sekitarnya juga terkurung, dan kecepatannya tiba-tiba melambat, dan kemudian sebuah tanduk besar menyapu seperti pisau tajam. Melihat mustahil untuk mengelak, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan pisau besar dan menyerang Du Jiao. Menurut idenya, selama dia bisa menahan serangan tersebut, dia bisa melarikan diri dengan bantuan serangan balik. Tapi pikirannya terlalu bagus. Pisau panjang di tangannya seperti kertas di depan tanduk unicorn lapis baja emas. Pisau itu langsung disapu menjadi 2 bagian, dan kemudian dia disapu menjadi 2 bagian. Penatua tertinggi dari keluarga Zhao dipenggal di tempat, dan segumpal jiwa melarikan diri. Saat dia hendak melarikan diri, dia tersedot oleh mulut besar unicorn lapis baja emas. Jian Lingqiao telah mengambil tindakan saat unicorn lapis baja emas muncul. Dia memegang pedang panjang dan bersiap untuk menyerang secara diam-diam dari belakang. Tapi begitu dia mendekat, dia melihat 2 orang kuat di tingkat puncak Dewa Abadi semuanya terbunuh di tempat, seperti mengupas melon dan sayuran, sederhana dan tidak perlu. Ketika dia melihat situasi ini untuk pertama kalinya, dia sedikit bingung. Bagaimanapun, Master Abadi sebelumnya telah berdiri di puncak Domain Zongtian, dan korban seperti itu jarang terjadi. Berdiri di sana dengan pedang di tangannya, dia sedikit ragu, tidak tahu apakah harus melanjutkan atau mundur. Saat itu, penglihatannya menjadi gelap, dan unicorn lapis baja emas tidak menoleh ke belakang, melainkan duduk menghadapnya. Ini, Jian Lingqiao menjadi semakin bingung. Meskipun dia berpengetahuan luas dan telah mengalami segala macam bahaya, ini jelas pertama kalinya dia melihat serangan semacam ini. Reaksi pertama orang ini adalah melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya hampir mengeras, dan kecepatan gerakannya berkali-kali lebih lambat dari biasanya.
Binatang buas ini benar-benar memahami dasar-dasar domain. Sebagai pemimpin sekte dengan pengetahuan luas, dia segera memahami apa yang sedang terjadi. Melihat harapan untuk melarikan diri telah hilang, dia buru-buru mengangkat tinjunya ke atas, berharap untuk memblokir pantat besar unicorn lapis baja emas itu. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Jian Lingqiao, yang sudah berjuang untuk hidupnya, bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya, meninju ke daging, dan memukul pantat besar unicorn lapis baja emas itu dengan setiap pukulan, memukul. Tapi tinju yang bisa memindahkan gunung dan ombak benar-benar kehilangan keefektifannya saat ini, dan sepenuhnya larut oleh sisik emas. Kemudian kegelapan menyerbu masuk, dan sepertinya bercampur dengan bau busuk yang aneh. Hati Jian Lingqiao hancur saat dia duduk, dia sepertinya mendengar suara tulang dan dagingnya hancur total, dan bahkan jiwanya pun hancur. Sebagai kepala sekte pedang 5 elemen, dia biasanya penuh dengan arogansi dan ambisi, bermimpi memimpin sekte tersebut ke puncak domain Zongtian suatu hari nanti. Justru karena itulah dia ingin menangkap Ye Bufan dengan tangannya sendiri dan menggali rahasia dan harta karun di dalam dirinya. Dia telah memikirkan berbagai hasil, tapi dia tidak mengharapkan pemandangan di depannya. Sebagai makhluk abadi, dia memiliki kesadaran akan kematian kapan saja, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di bawah serangan binatang buas. Tidak peduli seberapa marah, tidak mau atau sedihnya dia, hasilnya pasti tidak akan bisa diubah. Sama seperti ini, di bawah pandangan semua orang, kepala sekte pedang 5 elemen direduksi menjadi bubur oleh unicorn lapis baja emas, dan jiwanya tidak dapat diselamatkan. Semuanya terdengar rumit, tapi kenyataannya itu semua antara kilat dan batu api. Unicorn lapis baja emas benar-benar membunuh 3 dewa puncak segera setelah muncul. Pertama, itu terlalu kuat, dan kedua, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat monster peri sekuat itu di seluruh domain Zongtian sebelumnya, apalagi merasakan kekuatan domain tersebut. Sekalipun itu adalah prototipe, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan dengan tergesa-gesa. Tetua tertinggi dari sekte pedang Sifang awalnya berimbang dengan Situ Dianmo. Namun setelah melihat pemandangan di depannya, dia benar-benar tercengang. Pemimpin sekte itu sebenarnya sudah mati, dan anehnya dia ditendang sampai mati oleh orang besar ini. Dalam keterkejutan yang luar biasa, dia kehilangan kesadaran sesaat, dan bagi seorang ahli, ini sangat fatal. Situ Dianmo sudah lama mengetahui keberadaan unicorn lapis baja emas, jadi wajar saja dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Menghadapi kesempatan langka di depannya, dia tidak akan melewatkannya. Dia mengulurkan pedang peri di tangannya dan langsung menusuk dada kiri penatua tertinggi, menusuk jantung dengan pedang. Kemudian pedang panjang itu dicabut, cahayanya menyala, dan jiwa yang melarikan diri itu dipotong-potong. Master abadi tingkat puncak lainnya jatuh, dan 4 orang tewas dalam sekejap mata. Sekarang semua orang tercengang. Apa dasar dan dasar pembagian kekuatan di antara sekte-sekte besar? Itu adalah jumlah dewa abadi puncak. Sekarang 2 puncak abadi dari keluarga Zhao dan keluarga Han semuanya terbunuh di sini, dan pedang Lingqiao dari sekte pedang Sifang juga jatuh di tempat. Dengan cara ini, polanya telah rusak total. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga Zhao dan keluarga Han telah mundur dari 7 keluarga bangsawan. Hal yang sama juga terjadi pada sekte pedang Sifang yang tidak bisa lagi menjadi salah satu dari 5 sekte besar. Bab 3872, Beku tidak dapat melarikan diri dari kuil jika dia melarikan diri. Setelah duduk di atas Jian Lingqiao, unicorn lapis baja emas itu berdiri lagi, menatap tajam ke arah orang-orang di sekitarnya. Menghadapi raksasa di depan mereka, makhluk abadi di sekitarnya dipenuhi ketakutan dan mundur satu demi satu. Meskipun mereka tidak tahu dari mana asal unicorn lapis baja emas, mereka telah melihat kekuatannya dengan mata kepala sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka telah berdiri di puncak wilayah Zongtian. Keberadaan setidaknya monster peri tingkat ke-11 bahkan telah melampaui tingkat ini. Perhatian semua orang tadi masih tertuju pada Ye Bufan, tapi sekarang semuanya telah bergeser. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, unicorn lapis baja emas berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melangkah, kuku besar itu seperti palu yang berat, dan bumi bergetar ketika palu menghantamnya. Pada saat yang sama, hati semua orang bergetar. Kecuali beberapa orang di sekitar Ye Bufan,
tidak ada orang lain yang mengetahui dari mana pria besar ini berasal. Meskipun dia baru saja mengambil tindakan untuk menghancurkan beberapa puncak abadi dari Sekte Pedang Sifang, keluarga Han, dan keluarga Zhao, masih belum jelas di sisi mana unicorn lapis baja emas itu berada. Tidak ada yang bisa memastikan apakah ini serangan sembarangan atau serangan yang ditargetkan. Apakah ini ditujukan pada kelompok tertentu, atau merupakan musuh publik seluruh umat manusia. Melihat unicorn lapis baja emas berjalan ke arahnya, mata Yuan Futu dipenuhi ketakutan. Dia mundur beberapa langkah dan melihat ke arah Ye Bufan di depannya. Bagaimana kalau kita membuat gencatan senjata sementara dan bekerja sama untuk menyingkirkan monster peri ini? Dia juga melihat bahwa unicorn lapis baja emas itu terlalu kuat, dan hanya mengandalkan beberapa dari mereka. Saya khawatir mereka bukan tandingannya. Prioritas utama adalah membawa Ye Bufan ke sisinya. Hanya dengan bergabung semua orang bisa memiliki harapan untuk menang. Bekerja sama untuk menghadapinya. Ye Bufan tersenyum tipis, senyumnya penuh ejekan. Kenapa kamu tidak bersedia? Jangan berpikir itu hanya menargetkan kami. Kamu tidak akan bisa menjadi lebih baik saat itu. Yuan Futu awalnya ingin membujuk Ye Bufan untuk bergabung dengannya, menggunakan kedua ancaman tersebut, dan persuasi. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat pihak lain naik ke udara, melompat langsung ke atas unicorn lapis baja emas, dan duduk di bawah unicorn. Pria besar yang begitu kejam tadi hanya menggelengkan kepalanya sedikit, matanya penuh rasa hormat dan sanjungan, tanpa sedikit pun keganasan. Ini, bola mata di sekelilingnya hancur. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Mungkinkah monster peri besar ini adalah hewan peliharaan Ye Bufan? Unicorn lapis baja emas sudah berada di puncak level ke-11, dan bahkan mendekati level ke-12. Bagaimana monster peri yang begitu kuat bisa menjadi hewan peliharaan manusia sungguh di luar imajinasi semua orang. Tidak ada yang mau mempercayai hasil ini, tapi tidak ada penjelasan lain. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, Ye Bufan menepuk kepala unicorn lapis baja emas. Apakah kamu terlalu berpikir untuk bergabung untuk menangani hewan peliharaanku? Melihat dia mengatakannya sendiri, pria besar di bawah pantatnya memasang wajah hormat tanpa keberatan, dan semua orang di sekitarnya menjadi gempar. Ya Tuhan, ini benar-benar hewan peliharaannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana orang ini melakukannya? Bagaimana binatang peri jahat seperti itu bisa diterima sebagai hewan peliharaan? Level 11 puncak dari binatang abadi dan binatang buas. Ya Tuhan, apakah ini mungkin bagi manusia? Orang-orang di sekitar mereka hanya mengungkapkan keterkejutan mereka, sementara Yuan Futu, Xia Houqian dan yang lainnya terlihat sangat sedih. Awalnya, mereka ingin mengesampingkan prasangka mereka untuk sementara dan bergabung dengan Ye Bufan, sehingga mereka bisa menghadapi unicorn lapis baja emas. Namun ia tidak pernah menyangka kalau pria bertubuh besar ini ternyata adalah hewan peliharaan yang dipanggil oleh orang lain. Sang master bertarung 1 lawan 6, dan masih kalah. Sekarang dia telah memanggil pria besar yang begitu ganas. Bagaimana dia masih bisa bertarung dalam pertempuran ini? Sebelumnya, pihak mereka masih memiliki keunggulan absolut, dengan 10 ahli di tingkat puncak Dewa Abadi. Tapi sekarang 4 orang telah terbunuh satu demi satu, dan 6 sisanya harus bertarung melawan 1 orang dan 1 binatang. Ayo pergi, situasinya lebih kuat dari yang lain. Yuan Futu segera membuat keputusan. Pada saat ini, jika dia ingin menginginkan harta dan rahasia pihak lain, dia hanya mencari kematian, tidak ada pilihan selain pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan membawa orang-orang dari Sekte Guiyuan untuk bersiap mengungsi. Hal yang sama berlaku untuk Xia Houqian dan lainnya, bersiap untuk mengungsi ke sini. Tetapi sebelum orang-orang ini pergi, sebuah suara dingin datang dari belakang, berhenti, apakah aku akan melepaskanmu? Yuan Futu berbalik dan mendengus dingin. Wah, aku akui aku bukan lawanmu sekarang, tapi jika aku ingin pergi, aku tidak bisa menghentikanmu. Xia Houqian juga berpikir dengan cara yang sama unicorn lapis baja emas. Tidak mungkin, tapi evakuasi masih mungkin dilakukan. Kamu benar, ada begitu banyak orang yang aku benar-benar tidak bisa hentikan. Pada titik ini, senyuman di wajah Ye Bufan langsung memudar, dan tatapan tajam muncul di matanya. Kamu hanya ingin menyerangku, yang lainnya hanyalah kedok. Tujuan utamanya adalah untuk mengingini harta di tubuhku.
Sekarang kamu ingin melarikan diri jika kamu tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana bisa begitu murah? Meskipun kamu bisa pergi sekarang, jadi kenapa seorang biksu yang melarikan diri tidak dapat melarikan diri dari kuil? Jika ada yang berani pergi dari sini sekarang, saya akan segera menghancurkan sektenya. Jika Sekte Guiyuan melarikan diri, saya akan menghancurkan Sekte Guiyuan. Sekte Pedang Elemen melarikan diri, saya akan menghancurkan Sekte Pedang 5 Elemen. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Jika Anda tidak percaya, cobalah saja. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan suara rendah, tapi memang begitu mendominasi sehingga semua orang di sekitarnya gemetar ketika mendengarnya. Setelah bertahun-tahun, pemuda di depan saya pastilah orang pertama yang berani buka mulut untuk menghancurkan Sekte Guiyuan dan membungkam Sekte Pedang 5 Elemen. Bahkan Sekte Tiandao, yang dikenal sebagai sekte pertama, pun melakukannya tidak berani membuat klaim liar seperti itu. Yang paling penting adalah dia benar-benar memiliki kekuatan ini, jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan bantuan beberapa sekte kuat yang dipaksa oleh satu orang dan satu binatang. Ini, wajah Yuan Futu berubah sangat jelek, dan kata-kata Ye Bufan benar-benar tepat sasaran. Dia memang bisa mengungsi dari sini, tapi bisakah dia kembali ke Yuanzong? Sekte sebesar itu tidak bisa lepas bagaimanapun caranya. Bahkan jika masih ada beberapa orang kuat di sekte tersebut, bahkan jika ada formasi pelindung gunung, situasi di depan mereka tidak dapat menghentikan orang dan binatang ini sama sekali. Sejujurnya, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte miliknya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia diinjak-injak sampai mati di depan umum. Bukan hanya dia, tapi juga Sekte Pedang 5 Elemen, termasuk Sekte Pedang Sifang, keluarga Zhao dan keluarga Han yang kekuatannya sangat berkurang. Orang-orang ini hanya ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, tetapi sekarang mereka berdiri di sana tanpa berani bergerak. Mereka semua tahu betul bahwa pemuda ini pasti tidak bercanda dengan mereka. Jika tidak hati-hati, rumahnya akan disita dan keluarganya akan dimusnahkan. Orang-orang ini berdiri di sana dengan panik untuk beberapa saat, tidak tahu harus berbuat apa, dan akhirnya memandang Yuan Futu. Bagaimanapun, Guiyuan Zonglah yang memprakarsai masalah ini, dan semua orang menganggapnya sebagai pemimpin. Yuan Futu menarik napas dalam-dalam dan menekan kemarahan dan penghinaan di hatinya. Situasinya lebih kuat dari yang lain, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan. Hari ini aku kembali ke Sekte Yuan dan mengakui kekalahanku. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Bab 3873 Habiskan uang untuk membeli hidupmu. Apakah kamu mengaku kalah? Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Pada titik ini, hati semua orang yang hadir tegang, tidak tahu hukuman apa yang menanti mereka. Mengamputasi anggota badan, menghapuskan budidaya, hukuman lainnya, atau langsung mencabut nyawa seseorang. Apapun hasilnya, kekuasaan hidup dan mati ada di tangan orang lain, dan mereka tidak punya ruang untuk melawan. Untungnya, Ye Bufan tidak menyerang mereka, tetapi melanjutkan, biasanya jika Anda menyerang saya, menginginkan harta saya, menginginkan hidup saya harus membunuh kalian semua. Tapi saya orang yang beradab, saya paling benci berkelahi dan membunuh. Nah, jika kamu mengeluarkan uang untuk membeli hidupmu, kamu dapat membeli kembali hidupmu sendiri. Yuan Futu dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan orang beradab, tetapi mereka tahu cara membeli nyawa tidak berarti apa-apa. Agak pengecut harus mengeluarkan uang untuk membeli nyawaku sendiri, tapi pada akhirnya aku menyelamatkan nyawa tanpa terluka. Yuan Futu diam-diam menghela nafas lega, saya ingin tahu berapa banyak kristal abadi yang dibutuhkan. Perdagangan yang adil, harga yang ditandai dengan jelas. Ye Bufan berkata, 1 miliar untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Abadi, 100 juta untuk Dewa Abadi pembangkit tenaga listrik tingkat. Sisanya kecil saya hanya akan mengemas ikan dan udang dan memberikannya kepada Anda tanpa biaya. Petik 2. Ini, setelah mendengar harganya, ekspresi semua orang berubah. 1 miliar untuk pembangkit tenaga listrik tingkat immortal benar-benar terlalu mahal. Misalnya, di Sekte Guiyuan kali ini, ada 3 Dewa Abadi Puncak, ditambah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Abadi dan Dewa Abadi, yang jumlahnya hampir 5 miliar.
Hal yang sama berlaku untuk Sekte Pedang 5 Elemen. Untuk menunjukkan kekuatan mereka, mereka membawa sejumlah besar orang kuat. Sebagai perbandingan, Sekte Pedang Xifang lebih baik. 2 makhluk abadi puncak telah mati, dan sisanya hanya berjumlah 3 miliar. Keluarga Han dan keluarga Zhao adalah yang terlemah, tetapi biayanya masih sekitar 2 miliar. Dengan kata lain, jika orang-orang ini ingin kembali dengan selamat, mereka harus membawa 17 miliar kristal abadi kelas menengah. Sekalipun mereka adalah sekte besar atau keluarga besar, mengeluarkan begitu banyak kristal abadi sekaligus pasti akan mematahkan otot dan tulang mereka, atau bahkan menguras kekayaan keluarga mereka. Xia Houqian menelan ludah dan berkata dengan suara kering, "Tuan Ye, bisakah lebih sedikit? Sekte ini benar-benar tidak dapat menghasilkan begitu banyak kristal abadi dalam satu waktu. Tidak apa-apa jika memiliki lebih sedikit. Harga satuan yang saya tawarkan tetap tidak berubah. Jika Anda ingin mendapatkan lebih sedikit uang, tinggalkan saja lebih sedikit orang. Misalnya, jika Anda, Sekte Pedang 5 Elemen, pergi sendiri, Anda hanya perlu mengambil 1 miliar. Titik petik 2. Wajah lama Xia Hougan sangat jelek. Apa yang dia bawa sekarang adalah semua murid inti sekte tersebut, yang terkait dengan masa depan sekte tersebut. Jika dia lari kembali, saya khawatir seluruh Sekte Pedang 5 Elemen akan melakukannya. Selesai. Melihat keheningan semua orang terdiam. Wajah Ye Bufan menjadi gelap, saya orang yang paling jujur. Saya ingin uang atau hidup saya. Anda punya pilihan. Gunakan uang untuk membeli hidup Anda, atau segera mati. Segera setelah dia selesai berbicara, baju besi emas di bawah pantatnya sendirian. Binatang bertanduk itu mengeluarkan raungan, dan kekuatan kekerasannya menyapu segala arah, membuat semua orang gemetar ketakutan. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari level ini, Yuan Futu menghela nafas, "Saya, Sekte Gu Yuan, bersedia mengambil uang itu." "Benar, selama Anda berada di Xianjing, Anda masih dapat menghasilkan uang." Dan berkata ke samping situ Dianmo melambaikan tangannya. "Biarkan Sekte Gu Yuan menyelesaikan rekeningnya dan lihat berapa banyak kristal abadi yang harus mereka bayarkan." Orang-orang dari Sekte Gu Yuan semuanya ada di sana, dan menghitungnya sangatlah sederhana. Situ Dianmo memindainya dengan kesadaran spiritualnya dan dengan cepat memberikan hasilnya. Totalnya 5,2 miliar. Mendengar angka ini, Yuan Futu sangat patah hati hingga berdarah. "Awalnya, saya ingin mendapat untung besar, mendapatkan harta Ye Bufan, menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya, dan memperkuat sekte. Hasilnya sekarang bagus, tidak ada keuntungan yang didapat, dan seluruh modal hilang. Tapi tidak mungkin, untuk mempertahankan murid sekte, uang ini tetap harus dikeluarkan." Dia melepas cincin penyimpanannya dan menggeledah seluruh harta benda keluarganya, yang jumlahnya hanya lebih dari 300 juta. Kemudian dia kembali mencari Fu Sanhe. Gui Younian bahkan mengambil semua kristal abadi dari beberapa murid sekte, tetapi pada akhirnya masih ada selisih puluhan juta. Pada akhirnya, Ye Bufan melambaikan tangannya dengan murah hati, "Lupakan saja, saya tidak ingin puluhan juta dolar." "Terima kasih, Tuan Ye." Yuan Futu mengucapkan terima kasih lagi, memberinya cincin penyimpanan, dan kemudian membawanya untuk kembali ke dinasti Yuan. Orang-orang Zong melarikan diri ke sini dengan putus asa. Meskipun mereka semua menyelamatkan hidup mereka kali ini, mengeluarkan begitu banyak kristal peri sekaligus merusak sekte Gu Yuan. Persaingan utama dalam mengembangkan keabadian adalah sumber daya. Tanpa sumber daya, semuanya hanyalah awan. Saya yakin setelah bencana ini status mereka akan menurun drastis, setidaknya posisi sekte kedua tidak bisa dipertahankan. Tiba-tiba dia teringat pada sekte Tiandao. Alasan pihak lain menutup gerbang gunung mungkin ada hubungannya dengan pemuda ini. "Aduh," desahku dalam hati kali ini. "Sepertinya aku masih serakah dan menawan." Yang berikutnya, Ye Bufan meletakkan cincin penyimpanan di tangannya dan melihat ke Sekte Pedang 5 Elemen. Situ Dianmo melakukan beberapa perhitungan dan akhirnya memberi harga 5,1 miliar. Xia Houqian juga menjarah semua kristal abadi dari sekte tersebut dan akhirnya mengirimkannya dengan wajah penuh kesakitan. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras dengan Sekte Pedang 5 Elemen hanya untuk menantikan momen kebangkitannya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak melakukan perjalanan melalui air berlumpur ini,
vitalitas Sekte Guiyuan akan rusak parah, dan Sekte Pedang Lima Elemen secara alami akan memasuki peringkat 3 teratas. Tapi sekarang sudah bagus, pihak lain sudah menderita kerugian, dan kerugian di pihak kita tidak sedikit. Untungnya, 3 puncak Master Abadi telah dipertahankan, dan setidaknya status 5 sekte besar dapat dipertahankan, tetapi sekte tersebut tidak akan membuat kemajuan besar dalam 1000 tahun ke depan. Setelah membayar uang, dia melarikan diri ke sini bersama murid-murid dari Sekte Pedang Lima Elemen. Berikutnya adalah Sekte Pedang Lima Elemen, keluarga Zhao, dan keluarga Han. Jumlah kristal abadi yang mereka keluarkan jauh lebih kecil, tetapi kekuatan dan sumber keuangan mereka sendiri tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Guiyuan membuat otot dan tulang mereka tegang. Vitalitasnya rusak parah. Pada akhirnya, semua keluarga ini dievakuasi, dan Ye Bufan memiliki tambahan 17 miliar kristal abadi kelas menengah di tangannya. Uang sebanyak itu memang cukup membuat iri siapapun, namun semua yang hadir tak berani berbuat salah. Lelucon apa? Bahkan Sekte Guiyuan dan Sekte Pedang Lima Elemen dipukuli seperti anjing. Setelah menangani urusan beberapa sekte besar, Ye Bufan melambai dan memanggil Ling Jianfeng, pemimpin Sekte Pedang Lingyun. Tuan Ye, apa perintah Anda? Wajah Ling Jianfeng penuh hormat. Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa pemuda ini bisa berdiri di puncak domain Zongtian. Cincin ini untukmu. Ini berisi beberapa ramuan dan 1 miliar kristal abadi kelas menengah. Ini dianggap sebagai hadiah untuk Sekte Pedang Lingyun. Di masa depan, kami akan mengembangkan sekte ini dengan baik. Saya berharap Sekte Pedang Lingyun dapat bersinar di kompetisi 100 sekte berikutnya. Ling Jianfeng tampak rumit, ragu-ragu, dan akhirnya menerimanya. Dia juga tahu bahwa sekte kecilnya tidak mungkin mempertahankan orang seperti Ye Bufan. Jadi yang terbaik adalah mendapatkan sumber daya yang cukup dan mengembangkan sekte tersebut dengan penuh semangat. Dengan cincin di tangan, dia pergi dari sini bersama tim mantan sektenya. Dengan hubungan Ye Bufan, perkembangan masa depan Sekte Pedang Lingyun akan lancar, dan tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Zongtian yang berani macam-macam dengan Ye Bufan. Orang banyak yang menonton, di manakah gerbang 5 hegemoni? Petik 2. Bab 3874. Kembali ke Sekte Bixia. Masih ada beberapa orang yang hadir yang tidak keluar dan tetap di sini untuk terus menyaksikan keseruan tersebut. Namun mereka semua menjauh, mengetahui bahwa pemuda ini tidak boleh terpancing. Sekarang saya melihat Ye Bufan pergi langsung ke 5 hegemoni. Saya tidak tahu kenapa, tapi rasanya itu selalu bukan hal yang baik. Karena takut melibatkan diri mereka sendiri, orang-orang di sekitar mereka berpencar, memperlihatkan selusin orang di depan semua orang. Ahem, melihat pemandangan ini, sang pemimpin, seorang lelaki tua berambut putih, tampak gugup. Tapi sekarang tidak mungkin untuk bersembunyi. Bahkan jika mereka tidak mengatakannya, semua orang tahu bahwa mereka berasal dari 5 hegemoni. Wu Gang dari 5 hegemoni, telah bertemu Tuan Ye. Dia sangat gugup saat berbicara hingga suaranya bergetar. Tidak mungkin, bahkan sekte besar seperti Sekte Guiyuan dan Sekte Pedang Lima Elemen harus membayar nyawa mereka. Sekte kecil seperti mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan mereka sangat ketakutan. Jangan gugup, jawab saja beberapa pertanyaan dengan jujur. Tuan, tolong tanyakan kepada saya pasti akan menceritakan semua yang saya tahu. Melihat sikap Ye Bufan yang cukup santai, Wu Gang akhirnya menghela nafas lega, tapi dia tidak berani mengatakan apapun dalam ekspresinya. Apakah Wu Qimei muridmu? Ya, dia adalah muridku. Wu Gang ragu-ragu sejenak, lalu menjelaskan secara rinci, Qimei adalah murid bungsuku, tapi dia sangat berbakat. Bagus, budidayanya dapat diterima. Seseorang di sekte itu kebetulan terluka, jadi saya membiarkan dia memasuki alam rahasia Yuangu sebagai penggantinya. Apakah ada sesuatu yang salah yang menyinggung Tuan Muda? Tanda tanya, berpikir bahwa Wu Qimei telah menyinggung Ye Bufan di alam rahasia Yuangu. Meski belum ada yang keluar, ditakdirkan menjadi bencana, namun kelima hegemoni tetap harus memikul tanggung jawab tersebut. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku dengan jujur. Ye Bufan berkata, apakah kamu tahu apakah Wu Qimei punya teman dekat, atau apakah dia pernah berhubungan dengan seseorang akhir-akhir ini? Aku benar-benar tidak punya. Berpikir sejenak,
lalu menggelengkan kepalanya. Sejak kontes 100 sekte akan dimulai, dia telah berlatih dalam pengasingan. Dia jarang meninggalkan sekte dan tidak berhubungan dengan siapapun akhir-akhir ini. Petik 2. Ye Bufan melambaikan tangannya, dia hanya bertanya dengan santai, berharap menemukan beberapa petunjuk. Kini nampaknya tangan dan kaki lawan sangat bersih, tidak meninggalkan kekurangan sama sekali. Faktanya, ini juga benar. Tidak sulit bagi puncak abadi untuk memasuki sekte kecil seperti 5 sekte hegemoni. Bahkan jika Wukimei sengaja bersembunyi, dia tidak bisa bersembunyi, dan bahkan lebih mudah lagi untuk mencuri dan mengubah seseorang. Saya berterima kasih kepada Tuan Ye. Wu Gang merasa seperti dia selamat dari bencana, dan dia buru-buru pergi dari sini bersama murid-muridnya. Pada saat ini, semua orang yang tinggal untuk menyaksikan kegembiraan itu takut akan terjadi masalah. Jadi mereka pergi satu demi satu, dan mereka semua menghilang dalam sekejap mata. Peri Izumo datang bersama semua orang dari sekte Bixia dan membungkuk hormat. Pada saat ini, sikapnya terhadap pemuda di depannya benar-benar berbeda. Dia mengagumi Ye Bufan sebelumnya, tapi sekarang dia lebih menghormati. Alasannya sangat sederhana. Di dunia peri, kekuatan menentukan segalanya, dan kekuatan seseorang layak untuk dilakukan. Dokter Ajaib Ye, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Apakah Anda ingin datang ke sekte Bixia untuk berbicara? Petik 2. Terima kasih banyak. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada pemimpin sekte. Beberapa pertanyaan untuk Peri Izumo. Bagaimanapun, pihak lain dia adalah pemimpin sebuah sekte dan secara pribadi pernah ke lembah pemakaman abadi, jadi dia harus mengetahui lebih banyak informasi daripada yang lain. Ye Bufan mengucapkan selamat tinggal kepada tetua tertua Qin Fuhua. Qin Muyue juga pergi bersama keluarga Qin, dan kemudian mereka pergi dari sini. Sedangkan untuk unicorn lapis baja emas, ukurannya sangat besar sehingga dibawa langsung ke istana Raja Naga. Sekitar setengah jam kemudian, rombongan tiba di Bixia Sek. Sesampainya di aula utama, Peri Izumo meminta Ye Bufan untuk duduk di tengah, lalu mengajak Peri Cixia dan anggota inti sekte tersebut untuk membungkuk dan memberi hormat. Dalam perjalanan pulang, dia telah bertanya kepada Peri Aoyue tentang situasinya kali ini, dan mengetahui bahwa 5 murid inti di bawahnya mampu bertahan karena bantuan Ye Bufan. Yang paling penting adalah dengan bantuan orang lain, Peri Aoyue melompat dari mendiang Dewa Abadi menjadi Dewa Abadi yang kuat seperti sekarang ini. Bahkan jika Anda melihat seluruh domain Zongtian, hanya ada beberapa Master Abadi yang berusia di bawah 1000 tahun. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan menjadi pemimpin sekte berikutnya. Yang paling penting adalah Ye Bufan sekarang telah sepenuhnya melemahkan kekuatan sekte Guiyuan dan sekte pedang 5 elemen. Tanpa sumber daya pelatihan, akan sangat sulit bagi dua sekte besar untuk melatih muridnya. Saat musuh mundur, kami maju. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sekte Bixia akan menjadi sekte pertama di bawah sekte Tiandao di masa depan. Dengan begitu banyak pencapaian yang ditambahkan, Ye Bufan layak mendapatkan pemujaan dari seluruh anggota sekte Bixia. Tuan, tidak perlu bersikap sopan. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk membantu Peri Izumo dan yang lainnya berdiri. Dokter Ilahi Ye, mulai sekarang kamu akan menjadi dermawan terbesar sekte Bixiaku. Jika kamu mempunyai pertanyaan, beri saja aku perintah. Semua orang di sekte kami akan melakukan yang terbaik. Tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Kuat, datang dari hati. Kita semua adalah teman, dan kita harus membantu. Ye Bufan berkata, saya punya beberapa pertanyaan, dan saya ingin meminta pemimpin sekte untuk membantu menjawabnya. Dokter Ajaib bisa bertanya, selama saya tahu, aku akan menceritakan semuanya padamu. Setelah selesai berbicara, Peri Izumo melambaikan tangannya, meninggalkan Peri Cixia sendirian, dan semua orang keluar dari aula. Ye Bufan bertanya, saya ingin tahu seberapa banyak yang diketahui pemimpin sekte tentang sekte bayangan. Sekte bayangan. Peri Izumo sedikit mengernyit, sekte ini sangat misterius. Sekte ini telah ada di domain Zongtian karena saya tidak tahu caranya bertahun-tahun, tetapi semua orang mengetahuinya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat sekte bayangan itu. Menurut spekulasi kami, itu seharusnya tidak kurang dari 3 sekte besar, tetapi pasti ada orang-orang kuat di puncaknya tingkat Master Abadi, tetapi tidak jelas berapa jumlahnya. Selama bertahun-tahun,
mereka jarang mengalami konflik langsung dengan sekte lain, dan mereka selalu terlibat dalam pembunuhan dan pemerasan kristal abadi. Mereka bisa melakukan apa saja, termasuk membunuh siapapun. Kata Ye Bufan, pembangkit tenaga listrik tingkat puncak. Ya, selama mereka berada di domain Zongtian, mereka berani menyerang siapapun selama Anda mampu kristal abadi. Secara umum, jika Anda ingin membunuh master abadi tingkat puncak, harganya pasti tinggi, setidaknya mulai dari puluhan miliar kristal abadi. Kata Peri Izumo, sekitar 10.000 tahun yang lalu, seseorang benar-benar menghabiskan uang, sejumlah besar uang untuk menyewa sekte bayangan untuk menangani orang kuat di puncak level master abadi. Kejadian ini membuat 7 keluarga besar dari 3 sekte dan 5 sekte di wilayah Zongtian sangat marah bersama-sama membunuh sekte bayangan dan mengirim orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, kemudian semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menemukan sekte bayangan. Di mana sarangnya? Bahwa itu berada di lembah pemakaman abadi. Penuh dengan semua jenis makhluk gelap, termasuk 3 sekte, 5 sekte, dan 7 sekte besar. Tidak ada pembunuhan terhadap master abadi puncak. Tidak diketahui apakah sekte bayangan takut dan menahan diri, atau apakah ini hanya masalah waktu. Bab 3875 Nama Unicorn. Ye Bufan mengerutkan kening, bukankah tidak ada yang bisa kita lakukan ketika kita sampai di lembah pemakaman abadi? Tidak bisakah kita menemukannya? Dengan kekuatan 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar, kita seharusnya bisa untuk melakukannya, kan? Sepertinya Dr. Ye sangat ahli dalam pemakaman abadi. Saya tidak tahu banyak tentang lembah itu. Itu terlalu berbahaya. Ini adalah surga bagi makhluk gelap dan kuburan bagi makhluk abadi. Kegelapan di sana sangat kuat, dan kekuatan makhluk abadi yang normal akan sangat berkurang, sedangkan kekuatan hantu dan makhluk abadi yang mengolah garis keturunan gelap akan sangat berkurang. Sekte iblis di sini, saya pasti akan kalah di sana. Ditambah dengan bahaya lainnya, ada banyak makhluk abadi yang telah jatuh di sana selama bertahun-tahun. Untuk memperingatkan semua orang, itu disebut lembah pemakaman abadi. Sekte besar tidak berani mengirim ahli untuk masuk, bahkan jika mereka masuk, itu tidak akan banyak berpengaruh. Ye Bufan sedikit terkejut, lembah pemakaman abadi. Seberapa besar? Menurut idenya, bukankah itu hanya sebuah lembah? Sekalipun lebih besar, namun tetap terbatas dan tidak dapat menampung terlalu banyak suasana gelap. Peri Izumo menggelengkan kepalanya lagi, sepertinya Dr. Ye telah salah paham. Lembah pemakaman abadi dinamakan demikian karena pintu masuknya adalah sebuah lembah, yang tidak berarti bahwa seluruh tempat berada di dalam lembah. Banyak makhluk abadi telah memasukinya selama bertahun-tahun, tapi saya belum tahu seberapa besarnya. Dengan kata lain, semua makhluk abadi yang masuk berada di pinggiran lembah pemakaman abadi, dan sangat sedikit dari mereka yang mampu menembus jauh ke dalam. 10 tempat paling berbahaya. Saya baru saja memasuki gua iblis pemakan jiwa. Saya hampir mati di sana, dan itu mengganggu saya selama bertahun-tahun bahkan jika saya keluar. Kemana arahnya? Jadi begitu. Baru pada saat itulah Ye Bufan menyadari bahwa dia telah meremehkan lembah pemakaman abadi. Kebenarannya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Peri Izumo menceritakan semua yang dia ketahui, dan kemudian berkata, Dr. Ye, apakah Anda memiliki masalah dengan sekte bayangan? Apakah Anda akan pergi ke lembah pemakaman abadi? Itu benar. Dengarkan nasihatku dan jangan pernah melakukan ini. Peri Cuyun benar-benar cemas, wajahnya penuh dengan urgensi. Dengan kekuatanmu, sekte bayangan tidak menakutkan. Bahkan jika mereka mengirimkan pembunuh, mereka tidak dapat menyakitimu. Tapi begitu kamu memasuki lembah pemakaman abadi, itu akan sangat berbahaya. Benar-benar tidak jelas di sana. Tuan Sekte Guru, atas perhatian Anda. Ye Bufan tapi dia menggelengkan kepalanya, tetapi saya harus menemukan gerbang bayangan. Ada alasan mengapa saya harus pergi. Lu Bengxia diambil dari tubuhnya. Meskipun itu tidak mungkin dia bisa memulihkan jiwanya sekarang, selama ada 10.000 peluang dia bisa tidak akan menyerah. Dengan kata lain, bahkan jika seseorang benar-benar mati, dia harus dikuburkan bersama sekte bayangan, dan tidak akan pernah ada belas kasihan. Selain itu, dia harus pergi ke lembah pemakaman abadi,
lagi pula, Ye Tian masih menunggunya di sana. Melihat bahwa dia tidak dapat dibujuk, Peri Izumo menghela nafas, baiklah. Kalau begitu, saya akan pergi bersama Cixia dan Dr. Ye, dan saya juga dapat membantu ketika saatnya tiba. Itu, Ye Bufan menggelengkan kepalanya, sekarang kamu telah banyak membantuku, aku bisa pergi ke lembah pemakaman abadi sendirian. Peri Izumo awalnya ingin bersikeras, tetapi memikirkan tentang kultivasi Ye Bufan yang kuat dan lapis baja emas unicorn, dia pergi ke sana sepertinya tidak banyak berpengaruh, jadi pada akhirnya aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau begitu saya akan membantu dokter ajaib menggambar sketsa dan membuat daftar tempat-tempat yang pernah saya kunjungi. Meskipun ini bukan seluruh area lembah pemakaman abadi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ye Bufan mengangkat tangannya sebagai ucapan terima kasih, selain itu, saya berencana mengunjungi Bixia. Zong perlu istirahat selama 2 hari sebelum berangkat, dan akan ada lebih banyak gangguan. Oke, tidak apa-apa. Dokter Ye bisa tinggal selama dia mau. Peri Izumo menyambut permintaan Ye Bufan dengan kedua tangannya. Kemudian Peri Cixia segera membuat pengaturan dan menyiapkan halaman tersendiri. Ye Bufan membawa semua orang kembali ke kamar. Meskipun di sini benar-benar aman, unicorn lapis baja emas terlalu besar untuk muncul di sini. Jadi dia memimpin semua orang ke istana Raja Naga. Ho, melihat kerumunan itu berdatangan, unicorn lapis baja emas yang sedang berjemur di Pulau Raja Naga segera bergegas mendekat dan mengusap kepala besarnya ke Ye Bufan. Namun kepalanya jauh lebih besar dari tubuh manusia dan terlihat agak lucu. Oke, mari kita kenali semuanya. Ye Bufan menepuk kepala besar unicorn lapis baja emas dan memperkenalkan semua orang. Ini hewan peliharaan terbaruku, yang disebut. Dia mengatakan ini sadarilah bahwa unicorn lapis baja emas belum punya nama. Oke, aku akan memanggilmu Xiao Jin mulai sekarang. Dia mengambil nama itu dengan santai, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan sangat tidak puas. Tidak, nama itu kedengarannya tidak bagus, dan tidak mendominasi sama sekali. Meskipun unicorn lapis baja emas keluar, ia tetap tidak berubah, tetapi ia dapat mengucapkan kata-kata manusia. Ye Bufan meliriknya, ada begitu banyak masalah, jadi nama seperti apa yang akan kamu berikan? Unicorn lapis baja emas menundukkan kepalanya dan merenung, lalu berkata, jika kedengarannya bagus, itu bisa mencerminkan ketampananku, dan yang terbaik adalah memberinya nama. Mencerminkan garis keturunan kilinku. Mendengar kata-katanya, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan senyum. Apa yang mereka lihat sebelumnya adalah sisi ganas dari pria besar ini, yang dengan santai membunuh 3 makhluk abadi puncak, tapi sekarang dia terlihat sedikit lucu. Oke, kalau begitu aku akan memikirkan nama yang memenuhi kebutuhanmu. Ye Bufan berkata dengan sedikit kelicikan di bibirnya, lalu bagaimana kalau kamu memanggil Meiki? Di antara kita manusia, kecantikan dan ketampanan memiliki arti yang sama, dan kihomofonik dengan garis keturunan kilin Anda, nama yang bagus, itu sepenuhnya memenuhi kebutuhan Anda. Setelah dia selesai berbicara, unicorn lapis baja emas merenung sejenak, lalu sering mengangguk. Meiki, ya, itu nama yang sangat bagus. Saya akan memanggilnya Meiki mulai sekarang. Petik 2. Oke, itu kesepakatan. Unicorn lapis baja emas itu sedikit bingung. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang ini tertawa. Itu jelas nama yang sangat bagus, memiliki banyak arti, dan sepenuhnya memenuhi harapan saya. Bos, apa yang mereka tertawakan? Rasanya ada yang tidak beres dan menatap Ye Bufan. Bukan apa-apa, aku hanya senang kamu memiliki nama yang bagus. Ye Bufan merasa bahwa pria ini hanyalah orang bodoh. Dia dengan jelas menamainya dengan nama seorang wanita, tapi dia tidak menyadarinya. Oh, jadi begitu. Unicorn lapis baja emas tidak lagi memperhatikan hal ini, tetapi memandang Ye Bufan dengan penuh semangat. Bos, bisakah saya berubah? Tentu saja, tetapi Anda harus berhati-hati, lagi pula Anda hanya punya satu kesempatan untuk berubah menjadi monster. Sekali kamu membuat dirimu terlalu jelek, kamu tidak bisa mengubahnya. Jangan khawatir, bos, aku punya rasa kesopanan. Setelah mengatakan ini, unicorn lapis baja emas itu bergoyang dan menyusut dengan cepat. Kemudian dia menjelma menjadi seorang pemuda yang tinggi dan tinggi. Ketika semua orang melihat penampilannya dengan jelas, semua orang menunjukkan ekspresi keheranan yang luar biasa.